Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita ketemu lagi teman-teman di bagian terakhir daripada submateri analisis laporan keuangan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah berbicara mengenai analisis rasio investor, yaitu analisis yang menghitung bagaimana pengembalian di pasar modal ketika investor berinvestasi di pasar modal. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai batasan-batasan dari analisis rasio keuangan. Oke. Jadi kita telah berbicara mengenai rasio profitabilitas, kita telah berbicara mengenai rasio pasar atau rasio investor, kita telah berbicara mengenai rasio likuiditas, kita telah berbicara mengenai rasio leverage atau solvable. Nah, sekarang kita lihat bagaimana batasannya. Apa-apa saja menjadi barrier-nya, apa-apa yang menjadi batasannya. Oke, ini silakan dibaca saja teman-teman. Oke, sekali lagi jangan lupa rasio itu adalah membandingkan pada periode tertentu, makna atau arti. Batasan pertama adalah rasio keuangan didasarkan atas data laporan akuntansi sehingga perlu dipertimbangkan atas dasar apakah data tersebut dikembangkan. Perbandingan dengan data-data atau standar industri tidak menjamin bahwa prestasi perusahaan telah memuaskan dan beroperasi atau dikelola dengan baik. Apabila terdapat penyimpangan atau gap antara rasio yang telah dicapai oleh perusahaan dengan rasio rata-rata atau standar industri, maka perlu dipertanyakan lebih jauh faktor apa yang menyebabkan gap atau penyimpangan tersebut. Karena tidak jarang sistem akuntansi yang dijalankan itu beda, karena bisa saja ada yang menggunakan cash basis atau yang menggunakan accrual basis. Itu beda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Jadi perbandingannya itu tidak apple to apple. Jadi perlu kita lihat lebih jauh. Bisa saja yang di sana pakai cash basis, di sini pakai accrual basis, atau tidak nyambung. Kalau cash basis saja. Accrual basis kita cari perusahaan yang pakai accrual basis. Nah, di situ akan kita lihat. Nah, selanjutnya aktiva yang dicatat atas dasar cost sementara penerimaan kas dan pengeluaran kas didasarkan pada rupiah saat ini, dan jelas ada yang berbeda. Oke, pencatatannya pada saat ini. Dengan kata lain, tidak memperhatikan cost waktu nilai uangnya. Kalau kita berbicara aktiva teman-teman, terutama aktiva tetap, dibeli mungkin harga 2 miliar. Tapi bagaimana kalau sekarang 5 tahun yang akan datang, pasti kalau berbicara aktiva tetap pasti dia turun. Beda kalau aktiva lancar. Nah, neraca perusahaan tidak dapat memberikan gambaran yang pasti tentang posisi keuangan karena aktiva dicatat tidak dengan rupiah saat ini. Benar. Makanya kelemahannya itu sekarang ada namanya IFRS kan. Jadi dia mencatat dengan kondisi yang real apa adanya. Jadi tidak menjadi sebuah hal yang baku bahwa kas itu nanti di posisinya di atas. Bisa saja nanti piutang yang paling atas, tergantung dia kondisinya pada saat ini mana yang paling liquid. Rugi atau laba dihasilkan dari penjualan aktiva dilaporkan dalam periode penjualan meskipun besar kecilnya laba atau rugi tergantung pada cost historis. Dengan demikian income mengalami distorsi atau perbedaan. Oke, jadi laba yang rugi sekalian sangat historisnya. Jadi kita tahun lalu dibukukan tahun ini, jadi distorsinya pada sekarang harganya sudah beda. Jadi sangat memiliki keterbatasan. Nah, pemilihan metode penilaian persediaan dapat memberikan dampak yang besar terhadap tingkat profitabilitas perusahaan dalam periode inflasi. Dalam kondisi inflasi, metode last in first out atau LIFO dalam penilaian persediaan akan menghasilkan laba yang dilaporkan bagian akuntansi atau bagian pembukuan menjadi lebih rendah. Karena last in first out, jadi dia yang terakhir masuk. Terakhir masuk, tapi dia pertama keluar. Nah, itu rugi sebenarnya. Karena harga perolehannya itu bisa selisih antara harga beli dengan harga jual itu masih tidak terlalu dekat. Kalau kita menggunakan pakai FIFO untuk di kondisi inflasi itu lebih bagus karena kita beli dengan harga rendah, kita jual dengan harga tinggi. Oke, nah ini metode pembukuannya saja. Pintar-pintarnya bagian pembukuan membukukan atau menjurnal atau menulis laporan keuangannya saja. Nah, demikian juga dengan beban pembayaran pajak jika dibandingkan dengan metode first in first out. Jadi kalau untuk bayar pajak itu tentu metode LIFO lebih cocok daripada metode FIFO. Karena kenapa? First in first out itu kan barang yang terakhir barang yang pertama masuk itu dia yang pertama keluar, ya tentu pajaknya pasti akan tinggi karena harga barang masih mahal.
mahal. Ya, high risk, high return, berarti high taxes juga. Selama pemasukannya itu besar, oke, karena first in first out kan harga beli kan, misalkan kita harga belinya itu 1 miliar, kita jual 2 miliar, itu kan otomatis pemasukan tinggi, tapi efeknya itu beban pajaknya akan tinggi. Kenapa? Semakin tinggi pemasukan, tentu pajaknya juga akan semakin besar. Jika inflasi mengakibatkan kenaikan tingkat bunga, maka nilai obligasi long term debt akan menurun, teman-teman. Oleh karena itu, pengaruh inflasi atau penurunan daya beli dan perubahan harga sebaiknya dicantumkan dalam laporan akuntansi. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa pengaruh inflasi itu sama untuk semua aktiva perusahaan. Cuma tinggal kita pintar-pintarnya, tadi saya bilang bagian pembukuan itu dia pintar-pintarnya membuku supaya kekayaan perusahaan itu dalam bentuk laporan keuangannya itu bisa lebih baik. Tentu dengan beberapa penyesuaian yang masuk akal, yang wajar. Oke. Kemudian metode depresiasi yang berbeda itu juga sangat berpengaruh. Kan kita tahu metode depresiasi itu ada garis lurus, jumlah angka tahun, saldo menurun, itu juga akan berpengaruh terhadap laba. Karena kan dia berpengaruh terhadap beban penyusutan. Beda loh. Nah, perlukan kehati-hatian dalam membandingkan rasio satu perusahaan dengan perusahaan lain, khususnya menyangkut metode depresiasi. Itu beda-beda. Kalau yang paling aman sih kalau saya ya kita pakai garis lurus saja. Karena lebih cepat selesai, kemudian laba itu bebannya itu per periode itu konstan atau sama. Nah, suatu perusahaan yang kuat atau lemah di dalam industri belum tentu perusahaan tersebut akan kuat atau lemah dalam industri yang lain. Jadi dia spesialisasi, teman-teman. Nah, kita telah sampai pada bagian akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi sekali lagi, ketika kita berbicara keuangan itu tentu pasti mempunyai batasan, teman-teman. Kita sudah membahas tadi batasan-batasannya. Semoga kawan-kawan bisa paham. Terima kasih. Kita ketemu lagi pada materi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.